Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton Yudi Arianto Channel dan Polos Garage Fanpage. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Amin. Oke, kali ini saya bikin video, saya share video tentang pengenalan komponen OHT 777E yang series KYD ya. Yang series KYD. Nah, kalau kita lihat dari depan, pertama yang paling beda di seri ini dengan seri sebelumnya ya, kita bilang 777D ya. Itu adalah yang atak ya, atak core-nya. Sekarang sudah menggunakan yang air to air after cooler tuh 2. Kemudian di depan ini ada core-nya milik kondensor. Nah, di belakangnya ya ini kondensor AC. Kemudian di belakangnya itu ada core-nya milik fuel cooler. Nah, di belakang yang besar itu adalah punya radiator. Kemudian di sini ada remote switch ya. Di dalamnya ada apa aja? Nah, di remote switch ketika kita buka windownya, di sini ada circuit breaker 80 ampere, kemudian ada switchnya ladder ya atau tangga itu. Kemudian ini switchnya engine lockout, mesin lockout ya. Engine lockout untuk lockout sistem steering emergency dan kemudian starting. Kemudian kalau mesin lockout di hoist dan transmisi di lockout. Nah, kemudian ini baterai disconnect switch ya. Ini untuk disconnect groundingnya baterai. Kemudian ini receptacle untuk jumper ya, jumper baterai. Ya, ada 1 2 3 4 5 6. Kemudian ground level shutdown letaknya masih sama dengan seri atau versi yang sebelumnya. Letaknya masih di sini. Ya, ada 2 posisi, satu posisi yang running, kemudian satu lagi yang ke atas adalah posisi shut atau stop ya. Kemudian kita beranjak ke sebelah, atau kita ini dulu ya, ada working lamp, ada klakson ya, hornnya. Kemudian di sana ada WAVS kamera, ada kamera kerjanya, walk area vision system, ada kameranya. Kemudian kita coba beranjak ke sebelah sini dulu. Nah, di sini ada indikator untuk engine lockout yang sebelah sana ya. Kemudian yang kuning-kuning itu, nah yang sebelah sana engine lockout, yang sebelah kiri itu adalah mesin lockout. Yang atasnya adalah VIMS indikator lamp ya. Kemudian kita ke sebelah kiri. Ya, ini ada suspensi sisi sebelah kiri, suspensi depan. Di sini menggunakan kaliper ya, front brake-nya masih menggunakan kaliper yang tipe dry. Kemudian di sini engine sudah menggunakan C32 series, yaitu engine controllernya. Kemudian ini akumulator untuk AC-nya. Dan kita lihat ke bawah, di sini ada cooler untuk hidrolik ya, brake cooling, brake, kemudian hoist itu brake coolingnya, coolernya di sini. Ya, kemudian kita coba ke sebelah, Nah, itu ada komponen adanya front brake manifold, ada solenoidnya front brake. Tuh. Kita coba ke sebelah kiri. Nih, ini front hubnya. Kalau mau ganti oli front hub ya ini yang diganti maksudnya. Kemudian ini hydraulic tank ya. Beda dengan seri yang sebelumnya. Sebelumnya yang FKR ya, 777D itu ini disekat ya, satu transmisi satunya hidrolik. Ini full sekarang untuk hidrolik system. Hoist, brake cooling itu pakai ini. Di sini tampungannya. Kemudian itu pengisian yang paling atas itu pengisian transmisi, kemudian ini pengisian oli hidrolik. Nah, ini hidrolik silinder hoistnya ya, hoist silinder. Kemudian di sini ada orifice plate ya, yang sisi rootnya orifice plate ini mencegah kavitasi ya. Ketika dam body naik, kemudian anggaplah ada landslide, ada apa ya, ada shift ya, material tuh dari yang kita ngedam tuh kan ada shift material dari atas tiba-tiba ke bawah. Nah, ada kemungkinan dia terjungkit gitu ya. Jadi dam body itu terjungkit dan geraknya silinder itu kecepatannya melebihi dari supply-nya. Oke, kita ada di belakang unit ya. Ini ada diferensial, kemudian ini levelnya diferensial, dan ini adalah dog bone ya. Kemudian di situ ada pressure tab milik parking brake release pressure. Jadi kita mengukur parking brake release pressure itu di sini. Ya. Kalau nggak ada di sini juga bisa. Kalau di sini pressure tabnya di sini bisa, sama aja. Kemudian ini adalah suspensi belakang atau rear strut. Nah, ini sensornya suspensi atau sensornya pilot ya. Itu ada body up switch
Kemudian ini adalah backup alarm. Ini adalah kamera belakang. Kita geser ke sebelah kanan unit. Nah, ini ada final drive sisi sebelah kanan gitu ya. Ini masih menggunakan single planetary ya. Jadi planetary yang single. Kemudian ini ada fuel fast fill, kemudian ini adalah sendernya atau indikator untuk fuel levelnya. Ini tangki fuel. Kemudian ini fast fill centernya ya. Di sini buat nambah grease dan lain sebagainya tuh di sini. Nah, itu temperatur kalau kita lihat di situ. Nah, itu yang kelihatan itu adalah temperatur transmisi. Nah, kita dari sebelah kanan bagian bawah ini ada torque converter yang tadi, kemudian ini adalah brake cooling filternya atau hydraulic filter ya. Kemudian nah, itu shuttle valve-nya LS-nya punya HMU itu. Nah, ini buat ngedrain oli steering ya kalau kita lihat di atas ya, ini oli steering. Nah, itu pompanya emergency untuk parking release ya, brake retract sama secondary steering ya. Nah, ini bypass hose ya, bypass hose-nya cooler. Kemudian ini pompa yang kita lihat tadi. Ya, scavenging, torque converter charging, transmission charging, brake cooling, kemudian ini adalah strainernya scavenging ya. Nah, ini sisi sebelah kanan dari engine ya. Kita lihat dari sisi samping tayar depan kanan. Ini adalah filter tambahan ya. Fuel Pro-nya, primary filternya di sini. Kemudian ini engine oil filter, kemudian ini dua ini tertiary sama secondary. Kalau di modul atau di sisi tertiary itu yang dalam, kemudian secondary itu yang luar. Nah, kalau di bracketnya itu kebalik ya. Tertiary itu yang luar, kemudian secondary ada yang di dalam. Itu di bracketnya tertulis begitu. Nah, itu SOS tab untuk engine. Ini fuel pressure tab untuk fuel ya, fuel pressure. SOS-nya coolant tuh di sana tuh. Nah, itu. Nah, ini turbo sudah menggunakan Wastegate ya. Nah, ini manifoldnya atau backup rally valve atau valve-nya steering ya. Di sini ada backup rally valve, ada check valve, ada pressure tab untuk mengukur pressure-nya steering, kemudian ada reducing valve untuk si sensor itu atau switch-nya steering primary. Ini strut yang bagian kanan. Nah, ini saya berdiri di atas transmisi. Di sini ada transfer gear ya. Di sini ada 3 sensor. Pertama yang paling atas adalah transmission input speed sensor, yang bawah ya ada TOS, ada 2 transmission output speed sensor. Kemudian transmission temperaturnya di mana, Bang? Transmission temperaturnya ada di sini, di samping. Nah, ada di sini. Ini ya sensornya, kabelnya itu. Transfer gear ini transmisi ya. Transmisi menggunakan planetary. Ya, ini ada beberapa port. Ya. Relief port di sini dan sisanya adalah portnya untuk cek portnya clutch ya. Kita ngukur clutch pressure tuh di sini. Nah, ini lubricating port. Kemudian select adjuster 2. Nah, kenapa select adjusternya 2 ya? Beda dengan seri yang sebelumnya 777D, select adjusternya 1. Karena di 777A yang seri KYD sudah menggunakan TCS yang sudah digabung dengan service atau retarded system. Jadi yang dulu itu TCS atau traction control systemnya menggunakan parking brake ya, yang diaktifkan adalah parking brake-nya. Kalau yang ini adalah digabung dengan ARC dan service circuit gitu ya. Jadi di sini. Itu jawaban kenapa select adjuster-nya ada 2. Nah, di sini ada 3 solenoid ya, 1 solenoid on off, satunya yang 2 ini adalah solenoid ya. Ini solenoid proporsional. Ini untuk RH dan LH brake, kemudian ini untuk TCS dan ARC enable solenoid. Ya. Kemudian ini ada pot PDL. Nah, ini dari foot brake, dari service brake ya. Dari service brake valve. Ini body upswitch, ini magnetnya, kemudian ini backup alarm, ini WAVS kamera ya, walk area vision sistem kamera.
Nah, dikarenakan relief valve ya, keluarannya atau returnnya relief valve itu dikembalikan ke torque converter inlet ya. Charging gabung sama chargingnya inlet torque converter ini, pipanya ini, pipa yang keluar ini outputnya relief valve. Nah, kemudian di sana ada temperatur brake cooling sensor. Nah, ini adalah susunan pompanya OHT. Ini yang atas ya, di bawah nanti ada. Ini adalah 3 section pump. Ya, ini adalah apa? Steering pump. Ya, ada 4 hose ya, 1 suction, discharge, kemudian apa namanya? LS, kemudian ada drain case ya, hose-nya drain case. Nah, ini 3 section pump, pompanya hoist, brake cooling dan brake charging. Nah, dikarenakan OHT ini menggunakan tipe yang dry ya, menggunakan tipe yang standar, menggunakan kaliper, jadi brake coolingnya nggak ada yang di atas ini. Jadi hanya 2 pompa, hoist sama brake charging. Nah, ini modulatingnya lock up clutch. Kemudian parking brake valve-nya mana, Bang? Nah, ini parking brake valve-nya di sini. Ya, yang di atas solenoidnya purging buat ngebuang pressure ketika di shutdown, di off kan. Kemudian yang bawah adalah parking brake solenoidnya. Terus pressure switch-nya mana? Pressure switch-nya yang ini, ada hose ini, hose kecil ini. Nah, ke sana, ke depan sana, pressure switch-nya di depan situ. Jadi ya, dua-duanya kan disamain kan berapa? Yang atas. Kemudian ini steering systemnya. Steering system tidak jauh berbeda dengan seri yang sebelumnya. Ya, ini return filter, di depannya ada drain filter, kemudian ini tangkinya steering gitu ya. Ini ya mana. Ini breathernya fuel tank, ini breathernya transmisi, itu breathernya hydraulic tank. Itu ada itu before slack adjuster dan sebelum atau sesudah slack adjuster. Ya, di TA itu ada itu. Aduh. Nah, ini kita berdiri di engine hood, ini ada air cleaner, kemudian ini dash indikator 2. Ya. Nah, ini side glassnya untuk ngecek oli steering. Kemudian ini breather ya, ada pressure valve, vacuum valve dan manual. Ini pengisian. Ya, fill tube-nya ini, fill cap-nya ini. Nah, yang drain filter saya bilang tadi nih, drain case-nya filter. Jadi dari pompa, drain case-nya pompa masuk ke sini sebelum ke tangki. Tangki atau loop ini air suppression opsional semua. Engine menggunakan C32 series. Kita buka cover yang ada di belakang kabin. Nah, di sini ada beberapa modul yang diletakkan di belakang kabin ya, Dok ya. Modul apa aja, Dok? Mas Dok, mana Mas Dok? Sasis CM yang itu di tengah. Yang dalam sana ya? Yo. Itu sasis CM, kemudian yang atas ini? Brake. Elektrik ECM. Apa? Sistem apa? Brake ECM ya. Brake ECM kan nih? Product link ECM sana? Radio. Product link radionya ya. Jadi ada 1, 2, 3 sama nanti engine controller sama product link radio 1. Apalagi di sini ya, main relay di sini. Kemarin yang sering trouble main relay itu ya? Iya. Nah, itu main relay itu. Atau baterai relay ya. Nah, kabel yang 2, nah itu yang 2. Nah, itu fuse buat circuit breaker untuk engine controller nanti di depan 15 ampere ya. Nah, ini belakang cabin. Oke ya teman-teman ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.